Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama Emma Handayanti dari SMAN 1 Bojong Soang. Saya mengajar kimia kelas 11 IPA. Untuk laporan kali ini saya akan membahas tentang hidrolisis garam. Baiklah, kita mulai pembahasan mengenai hidrolisis garam. Larutan garam, kita akan mempelajari tentang larutan garam dan hidrolisis. Garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Jadi yang dimaksud dengan garam adalah reaksi zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Jadi kalau ada asam dan basa direaksikan, maka akan terbentuk garam dan air. Kemudian hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Jadi kalau umpamanya garam garam kemudian nanti bereaksi dengan air, maka disebut dengan reaksi hidrolisis. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam garam. Bagaimana macam-macam garam itu? Ternyata macam-macam garam di sini kita lihat ada 4 jenis. Yang pertama garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka bersifat netral atau pH-nya adalah 7. Contohnya NaCl, KCl, K2SO4, CaNO3 2 kali. Jadi itu adalah garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kalau di dalam air nanti pH-nya adalah 7, ya pH-nya 7. Demikian juga untuk garam berasal dari asam kuat dan basa kuat dan basa lemah, ya, asam kuat dan basa lemah, maka sifatnya asam atau pH-nya lebih kecil daripada 7. Contohnya ZnClO4 2 kali, NH4Cl, AlCl3 dan FeNO3 3 kali. Yang berikutnya adalah garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa, pH-nya lebih besar dari 7. Contohnya adalah Na2SO3, KCN, Na2CO3, CH3COO2Ca. Jadi itu adalah contoh-contoh garam dari basa kuat dan asam lemah. Yang berikutnya adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sifatnya tergantung daripada Ka dan Kb-nya. Contohnya ZnNO2 2 kali, CH3COONH4 dan Fe3VO4 2 kali. Jadi itu macam-macam dari garam. Berikutnya, hidrolisis garam. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dalam air dengan air ya dalam suatu larutan. Jadi jika garam nanti dengan air dalam suatu larutan terjadi penguraian kationnya dan anionnya. Kemudian bisa kation atau bisa anion yang bereaksi dengan air. Berikutnya adalah hidrolisis garam. 1. Menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Jadi kalau ada terjadi hidrolisis garam, maka akan menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Kemudian kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terion sempurna. Kemudian garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Jadi garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Kemudian garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang terakhir adalah garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anionnya bereaksi dengan air.
Itu kemudian ya ini salah. Kemudian hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kalau asamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak akan terhidrolisis dan garam bersifat netral. Contohnya ini, KCl. KCl dilarutkan dalam air maka akan menjadi K positif dan OH negatif, KCl ya. Kemudian H2-nya OH negatif dan H positif. KOH ini ya terionisasi, kemudian H plus dan Cl- juga terionisasi. Sehingga OH negatif ditambah H positif menjadi netral. Jadi ya kation maupun anion itu tidak akan bereaksi dengan H2O. Jadi kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan terhidrolisis. Berikutnya adalah hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah yang terhidrolisis sebagian atau kationnya dan garam bersifat asam. Contohnya NH4Cl dan H2O. NH4Cl ini terurai menjadi NH4 dan Cl-. Cl-nya dan H positif terion, jadi tidak akan terjadi hidrolisis. Sedangkan NH4-nya terhidrolisis menjadi NH4OH ya. Sedangkan Cl- tidak bereaksi dengan H2O. Sehingga sini yang terhidrolisis adalah NH4-nya. NH4 tambah H2O menjadi NH4OH ditambah dengan H positif ya. Di sini akan terjadi asam. Jadi bersifat asam ya. Oke, berikutnya hidrolisis asam dari basa kuat dan asam lemah. Dan ini terhidrolisis sebagian atau anionnya. Dan garam bersifat basa. Contohnya HCONA ditambah dengan H2O, maka yang akan terhidrolisis adalah HCOO minsnya ya. Dan nanti terhidrolisis dengan H positif. Sedangkan Na-nya dan OH negatifnya terionisasi. Jadi di sini Na ditambah H2O tidak akan bereaksi. Kemudian HCO- ditambah H2O menjadi HCOH dan OH negatif. Di sini OH negatif menjadi bersifat basa. Ya. Untuk kali ini penjelasan tentang hidrolisis dicukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.